Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukrono Perma, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai kondisi ekonomi dan juga lingkungan fisik regional Amerika Utara. Video presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional Dunia Kontemporer di bawah bimbingan Ibu Dr. Randa Rahmaneli MPD. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi lingkungan fisik dan juga kondisi ekonomi. Yang pertama, kondisi lingkungan fisik. Ada beberapa sub pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk lahan, kemudian iklim, perubahan iklim dan polusi udara. Kemudian kita juga akan membahas tentang hilangnya habitat alam dan juga perkebunan. Kemudian kita akan membahas mengenai kegiatan ekstraksi minyak, kemudian juga membahas mengenai penebangan dan membahas juga mengenai pertambangan batu bara di regional Amerika Utara. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Kita akan membahas Amerika Utara secara umum terlebih dahulu. Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di utara berbatasan dengan Laut Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Karibia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km persegi atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Benua Amerika adalah benua ketiga yang paling besar menurut luas setelah Asia dan Afrika, dan ialah keempat menurut penduduk setelah Asia, Afrika, dan juga Eropa. Untuk sub pembahasan materi pertama yaitu bentuk lahan. Banyak pegunungan dan cekungan yang dikenal sebagai zona pegunungan Rocky mendominasi Amerika Utara bagian barat. Ini membentang dari Selat Bering di ujung utara melalui Alaska dan ke Meksiko. Zona ini terbentuk sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebagai bagian dari pecahannya benua Super Pangea, lempeng Pasifik mendorong lempeng Amerika Utara, mendorong pegunungan. Lempeng ini masih bergesekan satu sama lain, menyebabkan gempa bumi di sepanjang pantai Pasifik Amerika Utara. Kemudian membahas tentang iklim. Bentang alam di seluruh bentangan benua ini memengaruhi pergerakan dan interaksi massa udara dan berkontribusi pada variasi iklimnya yang sangat besar. Di sepanjang pantai barat daya Amerika Utara, iklim umumnya sejuk, kering dan hangat di musim panas, sejuk dan lembab di musim dingin. Di wilayah utara San Francisco, pantai menerima curah hujan sedang hingga lebat. Di sebelah timur pegunungan pesisir Pasifik, iklimnya jauh lebih kering karena saat udara lembab masuk ke pedalaman dataran rendah yang lebih hangat, ia cenderung akan menahan kelembapannya. Kemudian membahas mengenai perubahan iklim dan polusi udara. Kerentanan terhadap perubahan iklim. Kanada dan Amerika sama-sama rentan terhadap efek perubahan iklim. Pusat populasi yang padat di Teluk Meksiko dan di pantai Atlantik sangat rentan terhadap badai, yang dapat menjadi lebih ganas saat lautan menghangat. Kenaikan permukaan laut dan erosi pantai yang disebabkan oleh ekspansi termal lautan telah mempengaruhi daerah pantai di sepanjang pantai Arktik Amerika Utara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari beberapa banyak manusia menurunkan keluaran gas rumah kaca mereka, setidaknya setengah dari 400 kota dan kota besar di Amerika Utara pada akhirnya akan terkena dampak langsung oleh kenaikan permukaan laut. Banyak zona pertanian yang gersang akan semakin mengering karena suhu yang lebih tinggi mengurangi kelembapan tanah, membuat irigasi menjadi penting. Di semua bidang ini, ketahanan terhadap perubahan iklim dalam jangka pendek didukung oleh tanggap darurat dan sistem pemulihan kawasan yang relatif kuat. Ketahanan jangka panjang didorong oleh perencanaan
yang hati-hati serta Amerika Utara yang besar dan beragam, yang dapat memberikan mata pencaharian alternatif bagi orang-orang yang menghadapi paparan dampak iklim yang signifikan. Berbicara mengenai polusi udara, selain perubahan iklim, sebagian besar gas rumah kaca berkontribusi pada berbagai bentuk polusi udara, seperti kabut asap dan hujan asam. Asap adalah kombinasi dari emisi industri, knalpot mobil, dan uap air yang sering muncul sebagai kabut kuning coklat di kota-kota, termasuk banyak di Amerika Utara, dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Emisi yang sama ini juga menghasilkan hujan asam, yang tercipta saat polutan larut dalam curah hujan yang turun dan membuat hujan menjadi asam. Hujan asam dapat membunuh pohon dan jika terkonsentrasi di danau dan sungai, meracuni ikan dan satwa liar. Kemudian kita akan berbicara mengenai hilangnya habitat alam dan perkebunan. Sebelum penjajahan Eropa di Amerika Utara yang dimulai segera setelah 1500 Masehi, dampak lingkungan dari manusia di wilayah tersebut relatif rendah. Meskipun Amerika Utara sama sekali bukan surga yang murni ketika orang Eropa tiba. Jutaan hektar hutan dan padang rumput yang berfungsi sebagai habitat bagi tumbuhan dan hewan asli dibersihkan untuk membuka jalan bagi pertanian, kota, dan industri bergaya Eropa. Ini khususnya benar di wilayah yang menjadi Amerika Serikat. Berbicara mengenai ekstraksi minyak, di banyak daerah pesisir dan pedalaman Amerika Utara, ekstraksi minyak merupakan industri yang besar dan berpotensi merusak lingkungan. Masalah yang sering diabaikan ini menjadi jelas pada musim semi dan musim panas 2010, ketika perairan Amerika Serikat di Teluk Meksiko menjadi lokasi tumpahan minyak laut tak disengaja terbesar dalam sejarah dunia. Pada bulan April 2010, sebuah ledakan di atas Deepwater Horizon, sebuah rig pengeboran minyak lepas pantai yang disewa oleh British Petroleum, menyebabkannya tenggelam. Salah satu akibatnya adalah kebocoran minyak besar-besaran dari kepala sumur rig. Karena lokasinya yang lebih dari 1 mil di bawah permukaan laut, kepala sumur tidak dapat ditutup selama hampir 4 bulan. Selama itu setidaknya memuntahkan 200 juta galon minyak. Sementara sebagian dari minyak ini sampai ke permukaan, merusak garis pantai di semua negara bagian Gulf Coast. Sebagian besar minyak tetap berada di bawah permukaan karena penggunaan dispersan kimiawi BP. Penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya telah menunjukkan bahwa dispersan dan minyak yang diolah dengan dispersan lebih beracun bagi ikan daripada minyak yang tidak diolah. Satu studi menunjukkan bahwa minyak dan dispersan yang sekarang menutupi dasar laut tidak terdegradasi oleh proses alami dan dapat tetap berada dalam rantai makanan selama beberapa dekade, mencemari ikan teluk, karang, dan tangkapan udang. Kemudian kita berbicara mengenai penebangan. Meskipun penebangan hutan secara luas untuk pertanian sekarang jarang terjadi, penebangan adalah hal biasa di seluruh Amerika Utara. Ini sangat penting di sepanjang pantai Pasifik Utara dan di Amerika Serikat bagian tenggara. Penebangan di area ini menghasilkan sebagian besar kayu konstruksi dan sebagian besar kertas yang digunakan di Kanada, Amerika Serikat, dan di beberapa bagian Asia. Meskipun industri penebangan menyediakan lapangan kerja dan komoditas ekspor, hal itu telah menghabiskan hutan di benua itu. Para ahli lingkungan telah fokus pada kerusakan yang ditimbulkan oleh industri penebangan, terutama melalui tebang habis, metode penebangan utama yang digunakan di seluruh Amerika Utara. Dalam metode ini, semua pohon di sebidang tanah tertentu ditebang, tanpa memandang usia, kesehatan, atau spesiesnya. Penebangan menghancurkan habitat hewan dan tumbuhan liar, sehingga mengurangi keanekaragaman spesies. Hal ini juga menyebabkan tanah hutan tidak tertutup dan sangat rentan terhadap erosi. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai penambangan batu bara. Penambangan batu bara adalah industri utama, terutama di Wyoming dan sebagian pegunungan Appalachian yang merusak lingkungan. Penambangan jalur
di mana sejumlah besar tanah dan batu dibuang untuk mengekstraksi batu bara yang mendasarinya. Dapat mengakibatkan tanah terlantar secara visual, dan tumpukan besar limbah pertambangan yang disebut tiling yang mencemari saluran air dan mengancam masyarakat yang bergantung pada air sumur. Yang khususnya merusak adalah suatu bentuk penambangan terbuka yang dikenal sebagai pemindahan puncak gunung, di mana seluruh puncak gunung diratakan dan tiling didorong ke lembah-lembah sekitarnya yang mengakibatkan pencemaran di seluruh daerah aliran sungai. Nah, setelah kita membahas kondisi lingkungan fisik regional Amerika Utara, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi regional Amerika Utara. Dalam pembahasan kali ini juga akan ada beberapa sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pertumbuhan sektor layanan. Kemudian kita akan membahas tentang reperkusi perkembangan ekonomi global yang dimulai pada tahun 2007. Terakhir kita akan membahas mengenai mengubah jaringan transportasi dan ekonomi regional Amerika Utara. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan sektor layanan. Basis ekonomi Amerika Utara sekarang menjadi sektor tersier yang luas di mana orang-orang terlibat dalam berbagai layanan seperti transportasi, utilitas, perdagangan grosir dan eceran, kesehatan, rekreasi, pemeliharaan, keuangan, pemerintah, informasi, dan pendidikan. Pada 2016, di Kanada dan Amerika Serikat, sekitar 80% pekerjaan dan persentase serupa dari PNB berada di sektor tersier atau jasa. Ada pekerjaan bergaji tinggi di semua kategori jasa, tetapi pekerjaan bergaji rendah jauh lebih umum. Pemberi kerja swasta terbesar di Amerika Serikat adalah jaringan retail diskon Walmart yang mempunyai karyawan sebanyak 1,4 juta, di mana upah rata-rata adalah 12 US dollar per jam atau 24.000 US dollar setahun. Ini hanya sedikit di atas tingkat kemiskinan untuk sebuah keluarga beranggotakan 4 orang di Amerika Serikat. Selain itu, kira-kira setengah dari karyawan Walmart bekerja paruh waktu, berpenghasilan rata-rata sekitar 10 US dollar per jam, dan tidak menerima tunjangan atau perawatan kesehatan perusahaan. Karena upah rendah, banyak pekerja Walmart terpaksa beralih ke program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang merugikan pembayar pajak sebanyak 6 US dollar miliar setahun. Walmart sebagai besar menciptakan pekerjaan retail karena sebagian besar dagangannya diproduksi di luar negeri. Kemudian berbicara mengenai reperkusi perkembangan ekonomi global yang dimulai pada tahun 2007. Penurunan ekonomi dunia yang parah yang dimulai pada tahun 2007 terjadi setelah ekspansi ekonomi global yang panjang. Industri perumahan yang berkembang pesat dan pertumbuhan terkait di bank-bank yang membiayai hipotek rumah memicu pertumbuhan ekonomi secara umum di Amerika Serikat. Pada tahun 2007, industri perumahan rumah karena menjadi jelas bahwa sebagian besar pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya didasarkan pada bank yang memungkinkan jutaan pembeli untuk membeli rumah dengan hipotek yang jauh di luar kemampuan mereka. Pertumbuhan industri konstruksi berdasarkan asumsi yang salah tiba-tiba terhenti. Ketika terlalu banyak pembeli rumah tidak mampu lagi membayar pembayaran hipotek mereka, bank yang telah meminjamkan uang kepada mereka mulai bangkrut. Ini menghasilkan efek riak di seluruh dunia karena banyak bank asing yang terlibat dalam pasar perumahan Amerika Serikat. Antara September 2008 dan Maret 2009, pasar saham Amerika Serikat turun hampir setengahnya, menghapus tabungan dan pensiun jutaan orang Amerika. Penurunan serupa terjadi di pasar saham asing, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan ekonomi dunia karena bisnis tidak dapat lagi menemukan uang untuk mendanai ekspansi. Ketika resesi semakin intensif, hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat menyebabkan penurunan tajam dalam konsumsi, yang selanjutnya mempengaruhi pasar dunia. Kemudian berbicara mengenai jaringan transportasi dan ekonomi Amerika Utara. Amerika Utara bergantung pada jaringan transportasi darat dan udara yang luas yang memungkinkan pergerakan orang dan barang dengan kecepatan tinggi. Sistem jalan raya berasal dari permukiman Eropa pertama pada tahun 1500-an di Florida.
Tetapi hingga pengembangan rel kereta api pertama pada tahun 1820-an, sebagian besar barang dipindahkan ke sungai, kanal, dan laut pesisir. Pada tahun 1870-an, rel kereta api telah membentuk jaringan nasional yang mendominasi transportasi hingga tidak mahal. Mobil diproduksi secara massal pada tahun 1920-an. Mulai tahun 1950-an, pertumbuhan transportasi berbasis mobil dan truk dibantu oleh sistem jalan raya antar negara bagian Amerika Serikat dan sistem jalan raya Trans Kanada, jaringan besar jalan multijalur berkecepatan tinggi yang terus mendominasi transportasi di Amerika Utara. Karena jaringan ini terhubung ke sistem jalan raya lokal yang luas. Jaringan ini dapat digunakan untuk mengirim produk manufaktur lebih cepat dengan lebih fleksibel daripada yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem rel. Dengan demikian, jalan raya memungkinkan untuk membubarkan industri dan layanan terkait ke daerah pinggiran kota dan pedesaan di seluruh negeri, di mana tenaga kerja, tanah, dan biaya hidup lebih murah. Aspek yang sering dicatat dari sistem Amerika Utara adalah tidak adanya kereta penumpang antar kota yang efektif untuk sebagian besar wilayah. Baiklah, itulah presentasi yang saya lakukan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.